Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Guru Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita masih akan belajar materi di bab 5, tetapi ini adalah bagian yang ketiganya ya, yaitu materi jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang sujud tilawah. Tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik itu dilakukan ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum untuk melaksanakan sujud tilawah ini adalah sunnah, jadi memang tidak wajib ya, tetapi ini sangat dianjurkan sebagaimana hadis dari Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bis sajadati kabbara wasajadana ma'ahu, rawahu Tirmizi. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah membaca ayat Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajadah, maka beliau bertakbir, lalu sujud, maka kami pun sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmizi. Sebab-sebab sujud tilawah yaitu ini dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, kita menemukan ayat-ayat sajadah, baik ini pada saat kita sedang dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran itu ada berjumlah semuanya 15 ya. Nah, yang pertama adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 206. Kedua, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15. Kemudian yang ketiga, Quran Surat An-Nahl ayat 49. Keempat, Quran Surat Al-Isra ayat 109. Kelima, Quran Surat Al-Hajj ayat 18. Keenam, Quran Surat Maryam ayat ke-58. Ketujuh, Quran Surat Al-Hajj ayat 77. 8. Quran Surat Al-Furqan ayat 60. 9. Quran Surat An-Naml ayat 25. 10. Quran Surat As-Sajdah ayat 15. 11. Quran Surat Shad ayat 24. 12. Quran Surat Fussilat ayat 38. 13. Quran Surat An-Najm ayat 62. 14. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan yang terakhir 15, Quran Surat Al-Alaq ayat ke-19. Nah, kemudian bagaimana syarat sujud tilawah? Jadi, di dalam melaksanakan sujud tilawah, kita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kita menghadap ke arah kiblat. Dan yang ketiga adalah harus menutup aurat. Jadi berbeda ya dengan sujud syukur. Sujud syukur itu bisa dilakukan dalam keadaan tidak bernajis, dalam keadaan bernajis ya, berhadas atau terbuka aurat masih bisa dilakukan. Tapi kalau sujud tilawah itu harus dilakukan dalam keadaan menutup aurat. Kemudian rukun dari sujud tilawah. Jadi rukun dari sujud tilawah itu, yang pertama adalah kita niat dulu untuk sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, kemudian sujud satu kali dengan diawali bacaan takbir. Jadi sujudnya satu kali ya. Ini berbeda dengan sujud sahwi. Kalau sujud sahwi kan 2 kali. Nah, kemudian duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud. Jadi duduk biasa, tidak membaca apa-apa, kemudian salam.
Nah, sekarang tata cara sujud tilawah. Jadi ada dua ya, ada sujud tilawah di luar sholat, ada sujud tilawah di dalam sholat. Nah, yang pertama sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Nah, jadi caranya itu yang pertama adalah kita berdiri menghadap kiblat, kemudian berniat melakukan sujud tilawah, kemudian takbiratul ihram, sujud 1 kali. Nah, ketika sujud kita membaca bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Setelah itu kita duduk sejenak dan kemudian salam. Nah, itu yang dilakukan di luar sholat. Nah, bagaimana yang dilakukan di dalam sholat? Jadi ketika di dalam sholat, pada saat kita sedang berdiri dalam sholat itu, kemudian kita membaca ayat sajdah atau imam membaca ayat sajdah, maka kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah yang tadi. Nah, setelah selesai melakukan sujud tilawah tersebut, kita langsung berdiri lagi, kemudian melanjutkan sholat kembali. Nah, kemudian apa saja sih hikmah dari melaksanakan sujud tilawah? Jadi hikmah dari melakukan sujud tilawah itu ada 3 ya. Yang pertama, kita akan dijauhkan dari godaan setan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang kita baca. Nah, kemudian yang ketiga, ini adalah sebagai salah satu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Ingat ya, apabila kita membaca atau mendengar ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Assalamualaikum.